Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam multikultur. Shalom. Astu. Selamat datang di podcast kami, kelompok 14 lintas agama, yang dipimpin oleh saya sebagai host, pembawa acara, Dendi, saya sendiri, dan Linda. Halo teman-teman. Mungkin untuk memulai wawancara kita pada hari ini bisa dimulai dari perkenalan diri terlebih dahulu ya. Mungkin yang pertama boleh perkenalan Angelica. Ya, shalom, kenalin nama aku Angelica. Aku agama Kristen Protestan. Hobi aku suka dengerin lagu. Aku tinggal di Banyuwangi. Salam kenal. Salam kenal Angelica. Selanjutnya ada Alester. Halo, perkenalkan nama saya Lester Mingkewas. Hobi saya dengerin lagu juga. Saya dari Jayapura, Papua. Agama saya Kristen Protestan. Salam kenal Alester. Selanjutnya ada Alexander. Halo, nama saya Alexander Liefta. Agama saya Kristen Protestan. Hobi saya gym sama main game. Salam kenal Alexander. Mungkin yang selanjutnya ada Reiki. Halo, salam kenal. Nama saya Reiki Viola. Agama saya Buddha. Hobi saya tidur. Dan saya dari Bali. Salam kenal. Salam kenal Reiki. Yang terakhir ada Ayu nih. Halo, perkenalkan nama saya Nila Yusri Fatmawati. Hobi saya menari. Saya agama Hindu. Berasal dari Sulawesi Tengah. Oke, salam kenal ya semua teman-teman. Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Dendi. Oh iya, untuk teman-teman semuanya, kalian ini kalau ibadah di mana ya? Kalau Angelica kira-kira di mana Angelica? Kalau aku di Gereja Kristus Tuhan atau GKT Efrata Genteng, Banyuwangi. Oh, Genteng ya. Kalau dari Alester sendiri? Kalau aku di GKI Pengharapan Jayapura. Kalau Alexander? Kalau saya di Gereja GKI Efrata, Kalimantan Tengah. Kalau Reiki? Kalau saya biasanya ibadah di rumah. Tapi kalau untuk hari-hari besar baru di wihara. Yang terakhir, Ayu? Kalau saya ibadah di Pura, Jagat Natawinda Segara, Toli-Toli. Baik. Nah, terus bagaimana sih ibadah kalian selama masa pandemi ini? Apakah via online atau gimana? Kalau aku online, tapi belakangan ini ada offline-nya juga. Oh, jadi Banyuwangi udah mulai ini ya? Boleh ya? Iya. Kalau Alester gimana? Aku juga kadang streaming, tapi sekarang juga udah mulai masuk ke gedung gereja. Udah banyak ya, saya baru tahu. Kalau Alexander? Kalau saya masih online. Iya, masih online. Kamu tadi di mana Alexander? Di Surabaya ya? Domisilinya? Enggak, di Kalimantan Tengah. Oh, Kalimantan Tengah berarti belum ya? Belum boleh ya? Kalau Reiki sendiri? Kalau saya kan di rumah biasanya, jadi nggak ada online sama sekali. Kalau apa? Kamu Hindu ya? Reiki ya? Mudah. Buddha ya? Kalau Buddha itu ada nggak sih kayak kebaktian gitu kayak Kristen gitu? Apa nggak ada? Sejauh yang aku tahu, aku nggak pernah kayak gitu sih. Oh, kamu nggak pernah ya? Apakah Nilu selama pandemi ini tetap rajin beribadah? Kalau dibilang rajin sih dari dulu udah kewajiban ya, karena kita tuh agama sembahyang kan pagi, siang, sama sore. Terus kalau siang tuh aku jarang sembahyang, jadi nggak begitu rajin lah gitu. Oh, kalau boleh tahu ini Nilu kenapa ya? Jaringannya jelek, jadi nggak bisa on cam. Maaf. Oh, iya nggak apa-apa. Santai. Oke. Nah, kalau yang tadi jawab males-males itu siapa ya? Yang males-males tadi? Reiki, Angelica, terus Alester ya? Betul ya? Sama Alexander.
Kalian ini kenapa kok bisa males-males kalau pandemi gini? Kok males beribadah? Kok Angelika kenapa kamu? Kalau aku sih karena suasananya masih di rumah, jadi kayak gak bisa nyesuaiin gitu. Kalau sampai di gereja kan beda. Gak bisa fokus ya? Ya, betul. Kalau Reiki gimana? Kan kalau biasanya pas sebelum pandemi itu saya ibadahnya tuh pas mau keluar aja. Jadi kan ini pas pandemi nggak keluar-keluar ya kan. Jadi kayak jadinya jarang ibadah gitu. Kalau Alistair? Kalau aku sebenarnya masih rajin. Oh iya, sedih lagi. Soalnya kadang karena udah terbiasa sebelumnya. Iya, jadi Alistair rajin ya. Maaf, salah, lupa tadi. Nggak Oh, apa-apa. Kalau sebelumnya kan udah setiap minggu. Iya, setiap minggu kan ibadah. Jadi Kalau Alexander gimana kamu? Kamu tadi males kan? Kenapa Oh, iya. kok bisa males? Oleh sambil main HP. Oh, nggak bisa fokus ya, kayak Angelika ya. Untuk teman-teman yang rajin kayak Nilu dan Alistair ini, kenapa kok selama pandemi ini tetap rajin gitu? Kok termotivasi untuk terus beribadah? Kalau dari Nilu sendiri gimana ya? Kira-kira? Karena kan itu udah kewajiban kita sebagai umat beragama. Jadi harus tetap sembahyang dan berdoa terus. Oh, berarti kamu merasa memiliki tanggung jawab ya? Iya. Sebagai umat Pasti. beragama. Pasti. Kalau Alistair sendiri gimana? kalau aku karena udah terbiasa di minggu-minggu sebelumnya, sebelum pandemi udah rajin ibadah. Jadi kalau pas hari Minggu nggak ke ibadah tuh rasanya kosong aja gitu. Mungkin dari Linda ada yang ingin ditanyakan? Oke, masuk pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya itu mungkin yang menguatkan iman kalian ini apa sih selama masa pandemi ini? Mungkin dari Angelika bisa mulai menjawab. Kalau aku pribadi sih rajin berdoa aja ya tiap hari. Kayak doain corona ini supaya cepat hilang, terus kita juga bisa sehat sampai corona ini hilang. Amin, semoga 2021 coronanya hilang ya. Semoga ya. Sama kejombloan saya juga semoga cepat. Ya, selanjutnya Lester mungkin. Kalau saya menguatkan iman saya, pertama benar yang kayak Angel harus rajin berdoa juga. Terus yakin kalau semuanya bakalan cepat berlalu. Itu aja. Dari Alexander nih, gimana nih? Apa yang menguatkan imanmu, Alexander? Kayak baca Alkitab atau berdoa gitu. Oh, oke. Terus selanjutnya Reiki, gimana nih? Saya walaupun saya malas ibadah, tapi ibadah juga penting buat gitu ya. Terus juga semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Semoga aja corona hilang. Tuh. Yang terakhir dari Ayo nih, gimana nih Ayo? Yang menguatkan iman selama pandemi itu kan kita percaya adanya Tuhan. Nah, Tuhan itu ada di setiap kita susah maupun senang. Dengan kita berdoa dan memohon, maka setiap rintangan dan kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Itu sih. Berarti Nilu ini ya, tetap percaya ya, yang menguatkan ya selama ini ya. Iya. Nah, kalau untuk pendapat teman-teman gimana sih soal apakah pandemi ini justru mengingatkan kita kepada Tuhan dan mengingatkan kita untuk terus beribadah? Apakah teman-teman setuju dengan itu? Kalau Angelika gimana? Setuju nggak? Kalau aku sih setuju sih, harusnya kita tetap rajin ibadah karena adanya pandemi ini kita kayak diberi ujian hidup, apakah kita tetap dekat dengan Tuhan atau malah menjauh. Kalau untuk Alistair gimana?
Aku juga sama sih memandang kalau misalkan COVID ini sebenarnya diuji kalau kita masih tetap berpegang teguh sama Tuhan apa enggak gitu. Kalau Reiki sendiri, Menurut saya pada masa ini itu kesempatan buat kita semua tuh lebih dekat sama Tuhan kita. Itu sih. Jadi harus menggunakan kesempatannya dengan baik. kalau Alexander sendiri gimana? Ya setuju sih. Setuju ya? Kalau Nilu yang terakhir, Nilu? Dari jawaban-jawaban kalian sama sih, setuju. Sama ya? Iya. Terus menurut kalian efektif nggak sih kayak ibadah online gitu? Apakah kalian menemukan kayak oh ini nggak efektif buat saya? Atau seharusnya gini, seharusnya begitu? Kalau menurut kalian gimana, Angelica? Mungkin? Menurut aku untuk aku sendiri sih nggak efektif ya. Cuma kalau buat orang yang lain mungkin bisa efektif. Tapi untuk orang-orang yang sudah lanjut usia kayaknya nggak efektif juga. Ya, efektif ya. Kalau dari Alistair sendiri? Kalau aku sama itu sih tergantung orang, tapi kalau saya selagi saya bisa fokus ke firman Tuhannya, ini bisa efektif. So, itu sih. Jadi menurut Alistair ini ya tergantung dari pribadinya masing-masing. Ya. Kalau Reiki sendiri gimana? Kan Reiki ini nggak ada ibadah online ya, kamu ya, Reiki? Menurut saya, kalau untuk ceramah-ceramah gitu efektif aja. Tapi kalau untuk ibadah yang kayak ibadah langsung gitu kayaknya enggak. Oh. Kalau dari Alexander gimana, Alexander? Iya. Agak kurang efektif sih soalnya kadang ngelag juga pas pendetanya. Masalah jaringan ya. Kalau Nilu sendiri? Kalau dari saya sendiri sih efektif. Kan saya tidak online, jadi efektif sih. Alur persembayangan sebelum corona dengan setelah corona ini sama, jadi tidak tergantung efektif atau tidak efektifnya gitu. Untuk teman-teman yang masih rajin beribadah ini kira-kira ada ayat pegangan nggak? Kenapa kok kalian itu sangat termotivasi gitu? Kira-kira ada nggak dari? Aku sih ada, tapi ayatnya mungkin lebih ke gimana kita melawan coronavirus ini ya. Kalau aku dari Alkitab, 2 Timothy pasal 1 ayat 7, firman-Nya berisi, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh kekuatan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Gitu. Jadi kalau pandangan Kristen sendiri berarti ini ya, justru dari masalah-masalah itu yang membangkitkan roh kita gitu ya, untuk semakin semangat gitu. Iya benar banget. Nah lebih seperti itu ya. Mungkin dari Linda ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan? Setelah mendengar ini aku bisa ngambil kesimpulan sih. Mungkin teman-teman merasa bahwa pandemi ini malah merupakan hal yang tepat untuk beribadah. Jadi selama pandemi kita harusnya lebih beribadah, lebih giat lagi. Terus tadi ada harapannya semoga COVID itu tidak pergi gitu di tahun 2021. Maka menurut aku sendiri juga penting banget sih beribadah. Mungkin itu sih kesimpulan yang bisa aku ambil dari wawancara pada hari ini. Kalau menurutku ini sih, COVID ini malah mengingatkan kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Karena kan banyak cobaan-cobaan yang terjadi gitu. Jadi seharusnya kita semakin teguh, bukan malah semakin menghindar. Betul banget. Mungkin kita sudah sampai di penghujung acara nih.
Terima kasih ya teman-teman yang sudah melihat video wawancara dari kelompok 17 tentang dialog tentang agama dan pandemi COVID-19. Sekian dari kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Ya, kita kelompok 14 bukan 17. Iya, 14 bukan 17. Ya apa Ki? Ngulangi mana? Aduh. Selesai. Ayo. Makasih ya teman-teman. Kita sudah sampai di penghujung video nih. Makasih ya teman-teman sudah melihat video kami sampai akhir. Kami dari kelompok 14 mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Ini video kami mengenai agama dan hubungannya dengan pandemi COVID. Sekian teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.